Oke, selamat wayah gini, Bobotoh Eh, Salam Dunia kembali bersama Mang Ahyu di channel YouTube-nya Bobotoh TV. Jangan lupa channelnya di-subscribe dan notifikasi loncengnya dinyalakan. Karena siang ini Mang Ahyu sudah bersama dengan Kang Bayu Genset nih. Wilujeng Kang Bayu. Wilujeng santan Kang, Wilujeng. Assalamualaikum Wilujeng ya, warahmatullahi. Waalaikumsalam Kang Bayu. Atur nuhun Kang Bayu terus nyempatkeun waktu meeting sareng meeting Zoom. Wah, caritana Waduh. meeting Zoom sareng abdi ya. Bari jeung Inggrisna eleh cenanya. Aslinya Kang saya ngejagokeun Inggris, Oke, sumpah. ngejagokeun Inggris. Jadi Kang Bayu ini Waduh. hooligan Inggris sebenarnya Kang Bayu. Ya, Oke, Kang lobaan eta menit 117 diganti pemain tiluan, nya jadi tiluan tilu asup finalna nanti. tiluanana teu ngasupkeun ya Kang. Tah Ya, eta sebalik. sami Kang abi ge pendukung Inggris ya, geus bebeakan. Geus beak sagala ku Inggris teh tah. Oke, Kang Bayu, terima kasih sudah Siap, bisa bergabung ya. Kang Bayu, siap. Ya, ini Kang Bayu ini kan orang teh pada kenal, malahan Kang Bayu juga ada embel-embel namanya Bayu Genset, sebagai pengusaha rental genset di kota Bandung nih. amin. Nah, Kang Bayu, ya situasi seperti ini dampaknya buat rental genset sendiri gimana nih Kang? Kalau boleh cerita sedikit. Kalau dampak sih hampir 99% ya kan. Hmm. Ya, sampai ada istilah bahwa ngahurungkeun genset ge poho deui saya kumaha carana. Ngahurungkeun genset ge lupa lagi gimana caranya. Karena kan genset itu Mhm. bagian dari hal support event ya. Baik Ya, itu betul. event musik, event wedding, Hmm. event apapun lah gitu kan. Kalau yang memang bersifat besar dan tidak mendapatkan fasilitas dari venue atau dari hotel atau dari mana, 90% event IO itu pasti memakai genset. Minimal satu lah. Memakai jasa. Ya, Nah, oke. dengan kondisi Kang, seperti ini, event mhm, tidak lanjut Kang. berjalan gitu kan, dan Mhm. lain-lain, ya selesai udah genset gitu kan. Seperti itu ya Kang. Nah, udah berapa lama sih Kang ngerintis usaha genset ini? Rental genset atau gimana nih namanya Kang? Rental sama sales sih sebetulnya saya juga di luar rental ya suka ngoles-ngoles jual beli juga kan. Jual lah kadang-kadang, Oh, tidak jual beli. beli juga. Oke. Mhm. Kalau merintis, tadi pertanyaan merintis dari sejak kapan, awalnya saya itu dulu kerja di perusahaan IO kan. Di oh ya. Di Oke. IO tahun 99. Namanya Arena Event and Exhibition. Itu bikin gelaran di Bandung pertama yaitu Pekan Raya Bandung yang biasa disebut Bandung Fair. Bandung Fair ya. Nah, setelah itu saya kerja di Jakarta Fair di Pekan Raya Jakarta tahun 2000 sampai 2002, 2001 lah. Nah, IO saya selesai gitu kan. Karena kan bergerak di exhibition sebetulnya, Hmm. event and exhibition. Nah, kita bubar, saya mendatangi para vendor IO saya, kantor saya gitu kan. Ya. Didatangi vendor-vendornya, Mas. Salah satunya adalah vendor genset. Hmm. Namanya di Jakarta ASP, yang punyanya Asep gitu kan. Nah, saya datengin, bos saya mau kerja di sini dong, sebetulnya saya nggak punya kerjaan nih, nganggur gini-gini. Lu nggak usah kerja gitu kan. Udah aja lu buka genset di Bandung. Saya kirim deh gensetnya simpan Hmm. di Bandung. Dulu itu pertama disimpannya malah di rumah Budi Dalton, Kang. Di Jalan Oh, di Reog. Kang Budi. Di rumah Oh si iya. Babeh di situ. Tuh ada di si Babeh, cina gensetnya 2 biji, lu jalanin aja. Nanti ngomong sama si Budi Dalton, ngomongnya gitu. Karena teman juga zaman itu Hmm. ada Alek almarhum jadi Indo Promo gitu. Ya udah saya jalanin, saya laporin, genset keluar saya laporin store gitu kan. Nah, Ya. 2005 barulah saya bisa beli genset sendiri, saya balikin genset itu gitu kan, nggak saya storein. Hmm. Alhamdulillah Ya, ya. sekarang saya sudah jalan di genset gitu kan. Awalnya di situ, Berarti ya awalnya memang kerja di IO awalnya. juga lah. Hmm. Ya. Berarti punya 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 genset sendiri mah 2005 ya Kang ya? 2005 ke sinilah Ya, 2006. ya. Punya Lama satu lama oge kan. nambah nambah gitu kan. Lama. Sekarang udah hampir sebandung ya gensetnya.
Amin. Parkirnya di mana? Amin. Seueur nama Amin. vendor genset mah Kang. Oh gitu. Sanes abdi Nah, wae nama. Kang, tadi mengatakan katanya banyak kan vendor genset. Nah, Hmm. untuk menjaga biar yang Akang stabil, gensetnya jalan terus, seperti apa nih Kang? Akang menjamu, meraciknya atau merawatnya gimana nih Kang? Ya selain maintenance genset kita harus di-maintenance gitu kan ya, Hmm. dirawat. Karena kan genset itu terbilang gampang lah ya merawatnya seperti mobil diesel asal jangan telat solar, oli, Hmm. pengapian, aki gitu kan. Yang paling penting adalah ya kita memberikan servis yang baik gitu kan, datang tepat Hmm. waktu pada saat order gitu kan. Ya tidak rungsing gitu kan, tidak rungsing itu dalam artian janjinya CEO selesai jam 10 malam, telat jadi jam 11, jam Hmm. 12 yang gitu-gitu mah nggak usah dijadiin pusing gitu kan. Oh Terus gitu. Anggap aja bonus ya. nah seperti itu udah mau beak 20 liter solar gitu kan, 2 jam, 3 jam Iya. gitu ya. Mun satengki karek komplain penambahan gitu ya. Hmm. Satu-satu, yang keduanya adalah maintenance klien dalam artian kalau harga sih relatif ya Kang ya. Harga Hmm. itu relatif apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah bahwa kita harus memakai solar yang non subsidi. Itu yang berat Hmm. buat kita gitu kan. Kalau dulu kan bebas datang ke pom bensin isi Ya, aja solar gitu kan, murah ya 6.000 betul. Kang. Ya Sekarang betul. saya pakai genset yang Dexlite udah 10.500, bukan curhat ini Maya, bukan curhat ya buat Ya. IO gitu kan bahwa modal Betul. solarnya itu lumayan tinggi gitu kan dan itu dibakar gitu Hmm. kan. Ya mungkin teman-teman lain juga punya punya solusi lain, punya cara lain, punya strategi lain ya itu bebas lah. Tapi Hmm. saya mengajak ke teman-teman ya ayo kita support aja gitu kan. Dalam artian support kalau kita lagi di perjalanan lagi ngirim genset gitu kan ada masalah trouble, ada rental genset yang lain nyamperin, "Kunaon oh iya ban betul tadi berenjem ya banku saya." Cenah nah gitu. Jadi saya Hmm. sudah mengkondisikan, mengkomunikasikan dengan teman-teman rental genset yang lain di Bandung, Genset, oke. saling support. Hmm. Kadang-kadang kan misalnya dalam sebuah event besar, genset saya kebagian 3 unit gitu kan. Tapi genset itu kebutuhannya Hmm. 10 unit. Nah, 3 unit 2 unitnya dari teman-teman yang lain. Di lapangan itu ada kondisi, ada masalah, saling bantu para operator. Oh begini begini. Nah itu aja sih. Oke, Tidak oke. terlalu dibikin ini. Harga mah relatif Oh, lah. iya, relatif bener kan harga. Hmm. Berarti ada komunitas pengusaha genset di Bandung mungkin yang saling support, saling bantu, Ya, bagi-bagi order seperti itu pada intinya mungkin ya ya. kan? Ya kalau di sound system kan Hmm. ada BAS Kang ya, Bandung Asosiasi Sound Ya. System. Nah kalau di kita sih Hmm. tidak ada organisasi resminya. Kita hanya Oh, hanya oke. hanya ngobrol biasa aja. Mana masang tuh di dia, masang ojo bebarengannya. Kalau mun urang kurang solar nginjem heula ti manehnya. Lah gitulah. Wah, Nah, gitu. seperti gitu. Kadang-kadang kan Oke. kita tidak tahu bebannya besar ternyata solarnya lebih boros. Saya bilang Hmm, misalnya ke Haji betul. Dedi, ke Haji Indra misalnya, "Ji, pinjam heulanya solar eta nu gigireun." "Oh, sok ya pake we Kang, ke gantian." Nah gitulah. Ya. Oke, Kang, ini situasi ini kan tidak tahu ya sampai kapan nih. Malahan tadi Akang juga sampai mengatakan katanya sampai lupa bagaimana caranya menjalankan genset. Istilahnya lah, istilahnya saking Ya kupu. istilahnya seperti itu, seperti itu. Ya, Berarti kan selama pandemi ini sepi dong ini kan order gitu. ya Hmm, sebetulnya ada sih ya, tapi ada. tidak sebulan sekali juga tidak gitu kan. Kemarin-kemarin yang Hmm, pada saat pandemi awal sering virtual Kang. hmm, Virtualnya yang sifatnya besar seperti kita suka backupnya Studio 5 itu karena dia ya. pakai LED lighting ya kita backup super genset disewa gitu kan. Terus Hmm, ada wedding yang memang meskipun terbatas tapi ada. Tapi alhamdulillah 2021 ini totally ya memang mati suri aja kan. mati suri Mati ya. suri Oke, aja genset itu gitu kan. Udah. oke. Karena virtual juga kan kadang-kadang kecil cuma podcast virtual begini kan nggak perlu pakai genset kan. Iya betul. Ya paling saya antisipasinya kerjasama dengan PLN Kang. Jadi Oh gitu. kerjasama dengan PLN ini gini, dia ada pemberitahuan besok pemadaman daerah mana ujung burung sana, keringkeun aja set di ujung burung. Kan pasti ada butuh genset. Hmm.
Kan sekaya pengumumannya. Besok ada Iya, pengumuman betul. potongan listrik dari jam Iya, 11 sampai jam 2. Wah, heeh. lumayan ya pengumuman tangkringan di daerah hadinya gitu Hmm, kan. Pasti aya oke. toko pabrik Aya gitu kan. Kang ya saya butuh pabrik, genset. pang pabrik ya, Kang? Nah, kerjasama kasih fee we lah orang PLN. Gitu. Oke, mantap. Seperti itu ya. Heureuy mah Nah, punten ya oke. ompong. Teu naon Kang, nyantai. Kang, kalau misalkan sebelum pandemi kemarin, 1 bulan Akang bisa berapa kali orderan itu? Ya minimal, ya kita minimal seminggu sekali mah ada aja sih Kang ya. Minimal Mhm. seminggu Oh, seminggu sekali sekali? mah adalah ada maksudnya Mmm, 2 unit atau 3 unit, 5 unit mah ada aja lah gitu kan ya. oke. Berarti, dalam sebulan itu bisa aja minimal 4 kali lah ya gitu ya? Ya 4 event gitu kan, kadang-kadang 4 lebih event bagus ya? hari biasa juga suka ada kayak gathering, meeting, atau apa gitu Mmm, kan. Di mall-mall, oke. ya seseringnya di sebuah ballroom lah gitu kan ya, Ya. sering gitu. Nah, Kang, saya teh mau tanya nih, Kang. Kan Mhm, genset teh ukurannya teh beda-beda nih, ada yang kecil, terus ada yang genset tidak bersuara. mhm, Kan anu genset teh nu gandeng mhm, mesinna mhm. geuning. Terus aya oge, genset teh mesinna anu silent geuning kan, Ya, ya gitu. Nah, ya itu itu tuh teh, disebutnya tipe Kang, tipe genset itu teh. Tipenya oh tipe open apa genset. silent gitu kan, tipenya open apa Mmm, silent. Open itu yang nggak ada casing-nya, nggak ada rumahnya. Jadi gitu. kedah jauh gitu kan jaraknya teh gitu kan. Ya, mmm, Kadang-kadang kalau di Indramayu akan lihat pengamen keliling gitu kan didorong geuningan, dog 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 dog, parete berat iya. eta gensetnya parete ngelas gitu kan. Nah itu juga Oh, gitu. salah satu juga karena dia menghasilkan listrik juga dari generatornya. Oke. Nah, Kang, dari listriknya sendiri, menghasilkan wattnya berbeda-beda itu? Berbeda-beda Kang, berbeda-beda Beda-beda? dari Oke. mulai kecil ya dari 1.000 atau 5.000 sampai Mmm, ya kapasitas yang ada di saya sampai di 250, 300 kVA. kVA itu kilovolt ampere ya Kang ya. Ya mhm. kadang-kadang masyarakat awam, awam mengatakan 1 kVA 1.000 watt gitu kan, padahal tidak gitu kan, 0,8 sebetulnya bukan 1.000. Jadi, eee, dari mulai yang saya sewakan yang ada di saya itu dari mulai 50 sampai 2,5 ada di rumah. 50 kVA, 2,5. 80, genep Mmm, puluh, 80, 100, 150 sampai 2,5. Saya sebetulnya 300 tapi saya iya. jual 250 gitu. Oke. Itu untuk konser, besar mungkin ya? Ya sebetulnya enggak Yang sih ged Kang, wedding juga kan jadi gini, kadang-kadang kebutuhan listriknya kalau wedding itu kan cuma 10.000 watt gitu, sound system 5.000, mhm. lighting kecil lah, cenah dieu pemanas, paranti foto, tota-tota kan 12.000 listriknya. Tapi ada Kang yang 20, ya saya nggak punya yang 20 gitu kan. Ya adanya yang Mhm, 50 ya oh, pakai yang 50 kVA gitu pakai kan. 50. Tapi Ya, harganya sarua meureunnya. ya sama harganya, harga Oke. publish lah seperti itu. Kang, oke, perawatan nih, Kang. Perawatan itu, apakah hanya, asal tong saat, solar jeung oli cenah. Kan kitu hungkul apakah ada perawatan yang Oh repot enggak, nggak kalau satu genset itu? sebetulnya ada perawatan rutin Kang. Jadi ganti oli, Mmm, sama seperti mobil lah. Karena di genset oh kan ada gitu. hour time juga Kang, ada kilometernya. Mmm, Kalau enggak kilometernya nggak jalan, ya setiap operator yang datang itu, datang ke gudang itu, "Pak barusan dipakainya 16 jam," gitu kan. "Pak dipakainya 12 jam," oke. dijumlahin aja. Di rata-rata 200 sampai 300 jam kita ganti oli, Oh gitu kan. ganti Kalau oli, mobil kan oke. kilometer tuh, kalau Kilometer genset itu ya? jam, Kang, jam pemakaiannya berapa Mmm, jam, 250 sampai 300. Dilihat kan filter solarnya, filter olinya kita ganti, gitu kan. Karena kan gitu. kita juga sangat riskan kan ya, sebuah event kalau mau pakai genset ya event, genset mati ya event itu selesai gitu kan. Oke, Ya oke. seperti itu, terus Sampai kalau solar oke, ya sampai gitu sama lah. ok oke. Sampai saat ini berapa banyak, Kang, pegawai yang Akang punya? Pegawai saya sekarang 5, 4, Oh 5, 5, 5, 5 sekarang. oke. Jadi yang Yang 3 mengoperasikan genset tetap, itu bisa yang 2 mhm, freelance, yang 2 freelance. freelance. Nah, Cara mengoperasikannya genset itu, cukup 1 orang aja bisa gitu? 1 orang cukup bisa, 1 orang 1 orang, cukup, cuman 1 orang. harus stay di situ siapa tahu Iya harus gensetnya stay di situ, karena mati kan gitu ya? Mhm. genset itu kan kelihatan dari mesin kadang-kadang kan kalau bebannya besar tuh ngeberebet gitu aja, ngeberebet aya naon ya gitu kan. Apa memang Oke, bebannya besar, apa memang bermasalah di genset ya solar teu naik, kotor misalnya kan seperti itu. mmm, Solar kan ada angin palsu lah sama kayak mobil solar diesel gitu kan. kayak iya Hese di diesel, iya starter, "Oh betul. angin palsu yuk," kocok heula gitu.
Kayak Oke, gitulah sama. Roma. Oke, mantap lah. Nih, Akang juga katanya selain usaha genset juga genset sih nyebutnya. Genset, Pak. Generator set. Genset, Nah, genset. generator Bukan, set, nah, bukan bukan genset gancet, ya. Pak. Oke. Bukan gancet. Tapi aya deui nu ieu mah lain gancet. Nah, Gancet lebih bahaya kan. nah, bahaya Hah? gancet Pak Ulah. Oke, Ulah aya aja. sinetron aja bilahing kena. Nah, oke Kang, nih selain Akang usaha genset nih, Akang juga kan merintis Ya. kelahiran PAC nih Kang. Boleh di, boleh nih PAC. Kang, biar teman-teman tahu nih Bobotoh juga jangan hanya PAC, Bobotoh juga harus tahu dong PAC teh naon sih Kang, terus kegiatannya naon wae, terus kumaha wae, sehingga gitu Kang. Boleh sedikit Kang, PAC Kang, nih katanya. Jadi PAC itu sebetulnya ada bidannya, Kang. Bidannya itu dulu kalau Ada bidannya. ya maksudnya ada Oke. pendirinya lah, pencetusnya itu ada Pak Mm-mm. Rudi, ada Pak Andri Ebro. Pak Rudi itu pada saat itu jadi kepala ranting distriknya, sales officernya Sumedang, sama Pak Andri Ebro, terus dan Pak Miftah lah di RSO-nya gitu kan. Dan ada banyak lah, ada Pak Budi Agus Salim juga yang support gitu kan, Pak Herman juga. Nah, tapi yang di bawah ini Pak Rudi ini yang salah satunya yang sekarang alhamdulillah informasi Pak Rudi dan Pak Miftah sudah dibawa ke nasional, Kang. Sekarang itu namanya Nasional ya. Positive Activity Komunitas apa ya, community lah kalau nggak salah. Dulu kan namanya Putih Abu Community. Kenapa Putih Abu? Ya, Positif yang berseragam putih. activity. Ya, Oke, begini Putih komunitas. Abu community. Ya, Komunitas. kalau dulu kan Putih Abu Oke. kan, yang seragam putih dan abu-abu, tapi ya Abu, oh ya. nah, seperti itu. Jadi berawal dari dulu itu di Sumedang, Kang. Kita ada deklarasi Putih Abu Community. Nah, berdasarkan awalnya itu kita ngobrol begini, Pak Rudi kita berdoa sama teh kerelu tuainya. Kan sekedap, Kang. Di bawah Yap, di meja sama rokok Bu bawain Bu. Rokok. Kenging sampai ngarokok ulahnya. Kayaknya Kang bangga. Nah. Tapi mentiasa mah ulah wakas 15 menit deh lah. Oke. Jadi berawal dari situ banyak taruhan kan antar SMA gitu kan. Antara SMA taruhan. Banyak taruhan. Tawuran. Taruhan apa tawuran? Oh, tawuran ya. Iya gara-gara Inggris ya. Oh, ya. Ngeles. Oke, Kang, lanjut Kang. Gara-gara taruhan. Yuk Kang, kumaha kita bikin gitu kan, kita samperin nih tempat nongkrongnya anak SMA di warung mana gitu, kita samperin gitu kan. Ini sebetulnya sih yang bergeraknya tuh teman-teman DSO yang di Sumedang itu, yang di ya teman-teman yang anpas, teman-teman promotor, teman-teman TL gitu kan. Ya mereka banyak bergerak ke komunitas, ke warung-warung nangkring di situ. Ya biasalah dengan propaganda kita nangkring cuma rokok jadi super gitu kan, seperti itu. Ya gaya-gaya seperti itu. Akhirnya kita kumpulin nih, geng sebelah sini, komunitas sebelah sini, yuk orang ngarumpul, orang deklarasi yuk. Wah, kita sebagai pelajar-pelajar lah ya, pelajar-pelajar di Sumedang pada saat itu, yuk kita deklarasi bahwa pelajar Sumedang di bawah PAC yang namanya PAC mah mulai tawuran gitu. Akhirnya ketemulah kita dengan Kapolres. Pada saat itu Kapolresnya ibu siapa gitu. Bu, kita mau deklarasi nih gitu kan. Apa konsepnya seperti ini, kita jelasin, kita menghindari tawuran, mempersatukan. Itu ada OSIS ya, OSIS itu kan organisasi resmi di sekolah gitu kan. Yang sesuai undang-undang mah hanya OSIS yang diakui. Kita mah di luar itu, Bu. Kita hanya komunitas yang senang ngumpul, gaul gitu kan. Ngobrol-ngobrol yang hal-hal yang positif. Oh, silakan. Akhirnya di halaman kantor Bupati Sumedang, tutup jalan di Gesan Ulun, kita deklarasi. Kita deklarasi Putih Abu Community namanya, bahwa kita pemuda-pemudi bangsa begitulah gitu kan. Tapi alhamdulillah dari situ tuh dari di Buah Dua Sumedang datang gitu kan, di Tanjung Sari yang Sumedang datang, wah nggak rumpul jadi Karnal. Nah dari situlah muncul sebuah komunitas yang memang si Putih Abu ini tetap brand di atasnya adalah Super Friend, Kang. Oh, Super Friend. Super Friend tetap, kita tuh di bawah Super Friend. Karena kan Putih Abu itu ada sih dengan Lakom gitu kan, binaannya tuh banyak. Ya mungkin sekarang
balcok, bala coklat gitu kan, gitu-gitu. Nah, putih abu itu sementara nanti setelah mereka lulus SMA bergabung dengan Super Friend gitu kan, terserah mereka mau bergabung di Oke. mana di kampusnya, ada LA Komuni, Alakom, Hmm. ada apa. Banyak seperti. Nah, di situ kita ambil pada saat itu jadi bukan jadi percontohan lah ya. Kita proyeknya itu Pak Rudi gitu kan instruksi ke saya memberikan pekerjaan itu area Parahyangan, Kang. Sumedang, Hmm. Majalengka, Tasik, Garut, Ciamis, Banjar sampai Pangandaran. Jadi kota pertama Sumedang, kota berikutnya Tasik, kota berikutnya adalah di Banjar gitu kan. Wajar. Alhamdulillah Alhamdulillah. pada saat di Sumedang kan pada saat deklarasinya itu Ibu Wakil Wakapolresnya itu sampai menangis, Kang. Anak-anak ibu, jadi mereka senang si Wakapolresnya apresiasi lah dengan Ya, anak betul. muda yang Dengan wah ya, semangat, positif seperti itu. Pindah ke Tasik, kegiatan-kegiatannya tuh. nah yang di Tasik ini yang jadi heboh. Deklarasinya langsung dipimpin sama Pak Bupati pada saat itu. Wali kota, sorry. Wali kota Tasik, Pak Budiman pada saat itu. Pak Budiman siapa ya? Ya pokoknya wali kota Tasik. Itu gila kan, lapangan dadaha penuh kan. Penuh aja nggak Deklarasi bersisa. itu PAC Deklarasi itu. PAC itu. Hmm. Pada sampai Pak Wali Kota juga sampai berpesan bahwa wah ini ya bagus gitulah sebuah Ya, ekstrakurikuler yang betul. memang melibatkan semua para pelajar. Kenapa kita melibatkan polisi juga? Karena kita juga ada tertib lalu lintas kan. Kalau di Tasik itu ada dari Karangnunggal kan, ada dari Betul. Tasik Selatan, dari Ciawi. Kita Ya. wajibkan tidak boleh tidak pakai helm, harus pakai helm. Jadi memang memberikan contoh gitu kan. Memakai seragam, kita kasih seragam lah, baju putih abu community, gambar itu juga smooth gitulah, ada barudak-barudak SMA gitu lah. Ya. Wah, konvoy itu rapi gitu kan, pakai baju, pakai jaket, bangga mereka resmi pakai helm gitu kan, tidak liar lah, tidak ugal-ugalan konvoy seperti itu, enggak. Nah, pas malamnya seperti biasa kita dikasih sebuah entertain, hiburan. Kalau di Tasik itu dulu SID dan Rosemary. Itu mah sampai dari gor apa lapang dadaha buntutnya itu di Gor Susanti kan. Saking ya karena memang ada terbagi lah ya, ada memang anak PAC Ya, dan anak fansnya SID gitu kan. ya. Di Banjar Oke, kita Kang. Lanjut, ya silakan. di kota ketiga di Banjar kita bawa band kotak berasa, tapi tetap band pembukanya sebelum kotaknya Rosemary seperti itu. Nah, alhamdulillah berkembang sampai ke wilayah yang lain, Cianjur sampai ada bikin prinsip momen, IO-nya teh Kang Briang kalau siapa atau siapa lupa lagi. Prinsip momen, nah itu berkembang jadi sebuah Superpen Rendopus atau apa gitu kan. Jadi asik aja jadi bergabung seperti itu. Nah sekarang Ya. alhamdulillah kalau tidak salah sama Pak Miftah dan Pak Rudi sudah dibawa ke nasional Kang PAC itu, tapi namanya Oke, menjadi Positif Activity Community kalau nggak salah. Positive Activity Community. Ya, itulah. Ini Kang. Oke, tadi kan Akang mengatakan katanya setelah beres dari SMA bisa masuk. Apakah benar itu seperti itu atau Banyak misalkan binaan-binaannya sekarang di Superpran aktif kan? aktif? Aktif Kalau di ketika Superpran. ketika masih di sekolah nih, misalkan saya masih sekolah di SMA, mau masuk PAC bisa nggak itu? Bisa. Oke. Bisa sekarang. Nah, setelah kerja itu muncullah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kegiatan positif seperti 2015 kita bikin 2013 soccer battle kan. Soccer Nah, itu battle. produk teman-teman PAC juga dengan kita gitu kan, soccer battle itu. Jadi kejuaraan futsal antar klub teman-teman yang sudah menjadi PAC dan komunitas, kejuaraan futsal tapi di outdoor gitu kan. Kan di outdoor kita bikin sebuah, jadi ya konsepnya mungkin exhibition, sportainment dan entertainment lah gitu kan ya. Exhibitionnya adalah mereka memunculkan produk-produknya Kang. Produk Superpen misalnya binaan-binaan jalan itu dimunculkan produk-produk merekanya gitu kan. Satu itu sportainmentnya ya kejuaraan futsalnya gitu kan. Entertainmentnya kita ada panggungnya gitu kan. Itu aja. Hiburannya seperti itu. Oke. Itu aja terakhir nih Kang, acara PAC terakhir kapan nih Kang? Terakhir itu. Terakhir kemarin kalau tidak salah
di Cirebon itu IO-nya itu kalau nggak salah Atap ya, atau promotion itu launchingnya PAC juga, tapi yang positive activity community, dan saya juga hadir di situ. Bagus juga responnya, banyak teman-teman SMA juga, saya juga hadir di situ untuk deklarasinya dengan Kang Yayat pada saat itu kemarin. Kang Yayat Unpas hadir di situ, saya juga jadi ya diajak ngobrol sama teman-teman PAC yang sekarang kemarin. 2019 apa 2018 akhir lah, sebelum pandemi lah, di Kuningan sama Oke. Cirebon Oh, lah, itu di Gor Bima kalau terakhir ya. ya terakhir yang saya Oke. tahu itu. Oke. Oke, Kang. Nih kan Akang sekarang PAC sendiri udah ke tingkat nasional nih, ke tingkat nasional. Nah, sementara kita sering lihat di berita, sering lihat di sosmed, tawuran di Jabodetabek itu kan luar biasa, Kang. Tawurannya hampir setiap hari nih, Kang. Ya, Nih, ya, ya. apakah Akang ada rencana nih mengembangkan PAC-nya di Jabodetabek? Gimana, udah ada rencana ke sana nggak? Ya, Karena kalau sebetulnya kegiatan yang sok lanjut, Kang. mengembangkan ini adalah teman-teman di brand gitu kan, bukan kalau saya kan pada saat itu membantu melahirkan dengan Pak Rudi dan Pak Ebro dan Pak Beo membantu melahirkan sebuah PAC itu gitu kan. Kalau nanti kebijakan itu sudah dibawa ke nasional dan di Depok di mana mungkin di teman-teman di daerah yang bersangkutan banyak yang seperti saya, teman-teman yang lebih pintar untuk mengembangkan seperti itu. Dan mungkin itu kebijakannya ada di brand juga, bukan di kita. Kalau kita mah Oh, hanya dulu di brand juga. melahirkan sebuah sesuatu lah, seperti soccer battle kan. Ya, Soccer ya battle itu betul. kejuaraan futsal itu di Parahyangan gitu kan. Dibawa aja ke area Bandung Raya, dibawa ke area Cirebon gitu kan. Diaduin aja setingkat RS. Nah, sekarang soccer battle sudah menjadi agenda nasional juga, sudah dijadi percontohan juga soccer battle yang Ya, kemarin terakhir dirubah namanya menjadi Euro Futsal gitu kan. Euro Futsal itu jadi ya Euro Futsal jadi Championship kalau nah itu Euro Futsal Championship gitu kan, yang ya. dibawa ke Jakarta itu adalah komunitas fans club dari klub-klub di Eropa gitu kan. Kita aduin futsal. Nah, kemarin pandemi kita ganti lagi namanya jadi PS Euro Jadi PES ya, Kang. Jadi ya PES ya. klub-klub itu ya jadi main PS gitu, main PS Bandung jeung Bangka, Bandung jeung Palembang, Bandung jeung Ya. Kalimantan kan internet itu. Tapi Bandung yang juaranya lumayan. Oke. Oke, berarti itu mah ketika kita ya ini kan sesuatu PAC melahirkan sesuatu yang positif buat Ya, generasi kita nih, Kang. ya. Terutama tingkat anak-anak remaja yang rawan nih, gampang juga didoktrin Ya, ya. perang, tawuran, narkoba seperti itu. Nah, dengan adanya PAC kan ini sesuatu yang Positif. istilahnya sesuatu yang positif pisan, Kang, positif Ya, pisan. Nah, banget. yang saya tahu nih, mudah-mudahan karena kan di Jabodetabek tawuran itu akan juga mungkin dengar Ya, ya. atau baca berita atau apa sering nih, Kang. Mudah-mudahan brand juga ngelirik ke sana sih, kan saya harapannya. Ya tergantung geografis juga sih Kang ya, karakteristik anak-anak SMA-nya gitu kan ya, mungkin relaxing berenya di Jabodetabek buat setik-ketik ngediba Ya, meleng dikit gua bacok gitu kan, kadang-kadang kan iya seperti itu. betul. Ya sama dengan kultur di daerah Cirebon kan. Cirebon Pantura itu Iya gila. betul, Cirebon. Ya, tapi tergantung kita pendekatannya, teman-teman promotor, teman-teman TL yang pada saat itu di bawah Pak siapa lupa lagi saya. Ya, kalau mereka pendekatannya persuasifnya enak gitu, diajak ngobrolnya gitu kan, ya kita harus siap. Sampai saya juga bilang gitu kan, doktrinnya itu memang seperti acara deklarasi aja kan. Acara deklarasi. Saya sih doktrinnya cuma satu pada saat itu dengan Pak Rudi dan Pak Buas, saking saya diaturna kan. Punten, saya mantan Paskibra gitu kan ya. Cara berbaris saya mah PBB sehari-hari bangun tidur sikap sempurna hadap kiri kanan gitu kudu disuruh gitu. Tapi kan ini mah mereka basicnya yang memang orang tukang main gitu kan. Kumaha carana lamun baris rapih. Kumaha lamun carana deklarasi teh sukses gitu kan. Bicaranya pas, lantangnya pas, tengerakeun lah di depan pejabat. Doktrinnya kan cuma satu, saya bikin bangga mereka bahwa saya bikin event ini uangnya sampai MM-an, saya bilang gitu. Minimal 500 juta. Tapi ditentukan oleh sikap kamu pada saat deklarasi. Saya minta waktu 5 menit aja kamu konsentrasi di situ. Sikap sempurna begini. Namun itu hayu.
ada beberapa yang sampai saya kasih contoh gitu kan. Mhm. Acara bendera di Istana Merdeka itu puluhan miliar acara dari. Tapi ditentukan ku 15 menit naikkan bendera. Gitu kan? Betul. Enak Iya, iya. upacara Istana Merdeka tuh puluhan miliar kan biaya bahkan bisa ratusan miliar dengan wah segala. Tapi ditentukan aku pasukan paskibraka bendera tibalik, bendera murag, aya nu pingsan petugas make PDU, selesailah 17 Agustus itu. Saya juga bilang Hmm. begitu. Acara deklarasi itu mahal. Beak ratusan juta sih teh gitu kan kasarnya dengan bahasa Iya, bahasa. heeh. Tolong Mhm. saya minta kamu 10 menit aja kamu. Yuk kita latihan. Ada prosesi gitu kan. Mereka datang ke Mhm. lapangan seperti apa, mereka deklarasinya seperti apa. Jadi emosional atmosfernya kita bikin ke teman-teman untuk diberikan sebuah tanggung jawab. Nah, terus kita ambillah Mhm. pantolannya siapa bukan pantolan lah ketua yang dituain sama mereka Dituakan meskipun gitu. Iya. meskipun umurnya sama. Sok kamu aja. Terus kalau udah selesai deh, suksesnya ngabaso, ngabaso gitu kan ya, untung Wow, saeutik oke, dibagikan ka siap. barudak gitu kan, ya kayak hal-hal yang Iya, begitu gitu kan. betul. Itu aja, Karena buat mereka mungkin bukan masalah besar kecilnya. betul. Penghargaan mereka dirangkul, diakui Betul. dan sama kita seperti itu mungkin ya Kang ya? Jarang-jarang kan pelajar sasalaman jeung wali kota jeung bupati jeung kapolres Iya atuh sieun. betul. Ieu mah Iya turun itu ka mah. handap sasalaman hiji-hiji kan mereka teh bangga, wah urang deui sasalaman deui jeung wali kota, sasalaman jeung ibu Mhm. kapolres. Nah, hal-hal yang begitu teh ya tergantung kita gitu kan, kita ya bantu sangat ini sangat yang berpengaruh itu teman-teman yang juara itu teman-teman DSO kan. Mereka itu Mmm, apa, pendekatan kepada pejabat publiknya seperti apa gitu kan. Sebetulnya iya. mereka yang apa, teman-teman promotor, teman-teman tim leader tel, teman-teman yang kukusukan di lapangan, itu yang mereka menghimpun. Saya mah kan nerima asakna mungkul, "Tah Kang ieu barudakna, tah Kang ieu barudakna," gitu kan. Wah, baru sudah masuk dalam kotak kita, baru kita jadiin gitu kan. Tapi yang Oke. merekrut itu teman-teman itu, promotor, TL, itu Mhm. yang keren tuh di situ gitu kan. Oke. Nah, perekrutan itu prosesnya lama nggak sih kan? Harus kalau Enggak kan, misalkan ada seleksi dulu, sebelum direkrutnya seleksi dulu, ah enggak. ieu mah budakna ieu atau kumaha, enggak? Kayak dulu di Sumedang itu kita kerjasama dengan bank pemerintah Kang. Dia buka Mmm, tabungan 50.000 kan, dapat mmm, kaos, dapat ini. Karena si bank itu kita ajak sponsor. Nah ini kembali lagi ke mmm, teman-teman DSO gitu kan, promotor itu yang ngelobi bank itu gitu kan. 50.000 berapa buka tabungan tapi dapat kaos yang bagus gitu kan. iya Maka betul, makan, mhm, dapat emblem gitu kan. Mereka ya tetap harus diberikan daya tarik seperti itu kan. mmm. Nyalah barudak mah udah pasti, Ya, wah gitu. menang kaos, menang Apalagi emblim gitu cenah. kan, Ah, PAC mana? PAC Buah 2 Sumedang. Foto jeung oke. Iing gitu kan, jeung Iing Rosemary, foto jeung Iya, kotak, foto jeung wah kan sesuatu kan. mhm, siap siap Kang. Oke, Kang Bayu terima kasih nih, sudah diberi Ya. kesempatan. Nih Kang, ada rencana nggak sih Akang, jadi pejabat gitu? Kan secara Akang dikenal nih, di kalangan anak muda. Saya sih gini Kang, intinya kalau saya sih basicnya dari dulu kan saya senang organisasi Kang. Heeh, Dari zaman mmm, SMA saya Paskibra, Paskibraka, mmm, setelah lulus saya jadi ketua himpunan, ketua senat, Kang Eko tahu lah. Ketua senat, ketua angkatan yang seumur hidup gitu kan. Terus saya pernah bareng juga Kang Eko bikin event namanya dulu Taekwondo Kang, Superior Challenge. Nah, itu kan mmm. saya pengurus, terus setelah itu saya jadi ya pernah jadi atlet taekwondo Jawa Barat juga saya gitu kan. GKG pernah juara nasional kan. Waduh mantap Ah, Wah ini terus kalau lebih panjang lagi waktunya saya seneng nih, iya, saya bicara, pernah jadi pernah juara nasional. Sekum Sekum Heeh, Taekwondo Jawa Barat Kang, di pengurus di provinsi. Saya pernah jadi Sekum di Jawa Barat mhm, meskipun 3 tahun karena kesibukan, karena beda bentrok waktu. Mereka tidak mhm, sibuk di hari Sabtu Minggu, saya justru Sabtu Minggu makan nyari uang kalau gitu makan di event gitu kan. iya Udah gitu saya iya, pengurus di Rapi Jawa Barat juga. Nah sekarang juga saya mau nyiapin bareng-bareng dengan Pak Adit dari Lima Supernet Endurance Kang. Kalau saya kan kemarin mantap. ada soccer battle, judo futsal, soccer battle ini ada bikinannya teman-teman di Parahyangan. Nah sekarang kemarin karena saya jadi bukan pro, saya juga punya tim balap Kang, tim balap Waduh, motor.
Jadi resep lah gitu, pembalap saya dari Prancis gitu kan, Ya, saya punya motor beberapa, tapi saya mah tuh naik motor, saya mah nyiapin motor. Tapi dari situ saya senang, wah kayaknya bikin nih kalau eventnya seperti yang lain gini, tapi kita bikin namanya Supernet Endurance, kejuaraan motor trail hmm, enduro, tapi sampai malam hari Kang, di malam hari. Nah kerjasama kami enggak. kemarin dengan PT 5 gitu, Lintas Media Tama gitu bikin. 2018 mau dibikin lagi yang kedua, keburu pandemi. Wah, Pandemi. 2020, 2020 hiji ayeuna pandemi di Sugana November bisa jalan. Tahun 2019 Ya, kan 3 seri. 2020 ya. Pak ya ada teman-teman dari RSO dari brand minta 4 seri lah, nambahin alhamdulillah. Wah, ternyata kondisi begini ya samalah kan semua juga. So, berarti nggak ada niatan ya jadi pejabat negara mah. Enggak, Kang. Tapi nggak tahu 2024. Balik deui kadinya. Tapi nggak tahu 2024. 2024. Wah, siap. Saya jadi tim suksesnya aja Kang nanti. Aduh, Oke Kang. nyageng motor, Kang, aduh capek lah. turnaround lah. Kan mungkin di tengah kesibukan Kang Bayu juga Kang Bayu suka sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Bandung, pasti terpoho lah Kap Persib nih Kang. Oh pasti, Kang. Oke. Paman saya Nah, kan dulu ketua umum Persib, Pak ketua umum Wahyu, Persib. Pak Wahyu Oh, Hamid. iya, iya. Oh, iya, iya. Ya sebenarnya saya bilang emang paman lah karena adik sepupu bapak. Oh, Pak Wahyu tuh ya. Nah, kalau ini mah dari pandangan Akang, kalau Persib yang sekarang, di era sekarang dan dulu, sedikit aja Kang, apa sih bedanya Kang menurut pandangan Akang? Greget sebuah kebanggaannya bedanya. Oke, greget Dulu mah sebuah kebanggaan. zaman perserikatan mah benar-benar Persib banget orang memang orang Hmm, Bandung apa orang Jawa Barat lah gitu. Enak mah kan aya si Viking Persib itu lebih mengeluhkan orang luar enak mah gitu kan. mm-mm. Bukan Seperti itu. orang Bandungnya, orang lokalnya gitu. Ya Ya. tapi tidak Hmm, mengurangi rasa saya simpatik saya terhadap Persib gitu kan. Eleh menang ya memang Persib gitu kan. mm-mm. Gitu. Kan eleh Jadi menang tuh jadi merasa masalah, nu penting mah gaya lah. oke, tak gaya weh heula nu penting mah. Gaya lah Berarti gitu kan. oke gaya weh. Nyerokotan pemain marah rahal gitu kan. Tapi elekannya kan Heeh. jadi birang oke. Ya, nyerokotan pemain marah tapi teu juara-juara. Tah eta Jadi gitu. motona anu penting mah gaya weh heula, pemain maraha, Eleh juara menang mah mah kumangke. kumangke nu penting mah gaya we. Oke, setuju Kang. Oke, Kang Bayu, terima kasih atas waktunya, terima Nuhun kasih sami-sami. sharingnya, terima kasih Sami-sami. ngobrolnya. Siap. Ya, sebelum diakhiri, closing statement dari Kang Bayu nih, Ya, dengan situasi seperti ini, keadaan seperti ini, seperti gimana nih Kang? Boleh? saya mah tetap Kang, tetap menjalankan kegiatan pekerjaan ini dengan ikhlas apapun itu dan yang paling penting adalah kita harus mensyukuri, itu aja. Bersyukur, Oke, bersyukur. Lamun cek Ustad bersyukur ya. Kiai Haji AF Ghazali mah kudu asup kana golongan syukur nikmat, ulah asup kana golongan Hmm. kufur nikmat, eta nu paling penting. Eta. Nuhun pisan Kang Bayu. Ikhlas lah, dikerjakan dengan hati gitu kan. Itu yang paling penting mas segala. Dikerjakan dengan hati. Ya, pada intinya seperti itu ya Kang. Apapun yang Ya, dikerjakan dengan hati, mungkin hasilnya juga tidak akan puas mengecewakan gitu. ya Kang ya. Insya Puas ya. Allah. Oke, oke, oke Kang Siap. Bayu, karena waktu Sami-sami. kita terbatas nih di Zoom meeting ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat semua kru Bobotoh TV di sini. Ya, salam Sampai baktos ketemu lagi. kasadayana. Siap. Siap, Kang Bayu. Sampai ketemu lagi di acara-acara lainnya, Kang Bayu. Nuhun, nuhun Salam Kang. buat keluarga Siap. sing sararehat sadayana.